الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Tema kajian Ba'da Subuh pada kali ini, tema yang dibahas adalah tentang Al-Fadhailul Istighfar. Keutamaan kalau kita banyak beristighfar. Selama ini pemahaman kita sekedar tahu bahwa kalau beristighfar pasti Allah ampuni dosa kita. Ternyata ada 6 fadilah yang Allah berikan kepada kita kalau kita banyak beristighfar. Ada suatu hadis qudsi, rawahu Bukhari. Hadis qudsi ini firman Allah yang mengucapkannya Rasulullah. Ada suatu hadis qudsi Allah berfirman kepada kita, Yabna Adam, wahai anak Adam, yaitu kita sebagai manusia. Lau balagot dunubuka ananas sama, kalau telah sampai dosa engkau setinggi langit, menggambarkan begitu besarnya dosa hamba Allah itu. Semua dosa-dosa besar dia lakukan. Ya. Sumastaghfartani, kata Allah. Kemudian kau beristighfar kepadaku, ghafartu laka. Terima kasih. Ghafartu laka, aku ampuni engkau, wala ana ubali, dan aku enggak peduli. Jadi berat sebanyak apapun dosa hamba Allah, sampai langit ini penuh dengan dosanya, menggambarkan begitu banyak dosa hamba Allah itu. Kemudian dia beristighfar, kata Allah, sumastaghfartani, ghafartu laka, aku akan ampuni engkau, wala ana ubali, dan aku enggak peduli. Jadi kita harus optimis, kita harus berbaik sangka kepada Allah, kita harus punya positive thinking, bahwa kalau kita seberat apapun dosa-dosa kita di dunia ini, ya kalau kita bertobat, beristighfar sebelum sakaratul maut, pasti Allah akan mengampuni. Ada 2 subtopik yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, asbabul istighfar. Kenapa kita harus beristighfar? Yang kedua, baru ke topik utama, yaitu al-fadhailul istighfar. Yang pertama, asbabul istighfar. Kenapa kita harus beristighfar? Karena argumentasi pertama, kita harus beristighfar karena perintah dari Allah. Banyak ayat yang konteksnya menggambarkan beristighfar itu perintah dari Allah. Di antara sekian banyak itu ada dalam surat Al-Imran 133. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Berlomba-lombalah kepada ampunan Rabb kalian. Dalam kaidah usul fikih ada kaidah begini, kullu amrin wajib illa ma dalla dalili ala khilafih. Setiap perintah dalam Al-Qur'an itu hukum awalnya wajib, kecuali ada dalil yang mengatakan tidak wajib. Perintah beristighfar itu hukumnya wajib. Tidak ada satupun dalil yang menyuruh kita jangan beristighfar. Maknanya beristighfar itu hukumnya wajib. Nah, dalam surat Al-Imran 133 ini juga ada kalimat wasari'u, bersegeralah. Kata Ibnu Katsir, kenapa kita harus bersegera beristighfar? Karena kita tidak tahu kapan meninggal. Jadi Allah itu tidak mencabut nyawa kita tiba-tiba, sudah memberikan indikasi, kita aja nggak nyadar. Makanya ketika orang lupa kepada kematian, menurut surat An-Nisa 119, dia sudah terjebak dalam jebakan setan. Salah satu jebakan setan itu tulul amal, panjang angan-angan, wishful thinking, banyak keinginan. Itu salah satu daripada jebakan setan. Yang kedua, kenapa kita harus banyak beristighfar?
Karena di dunia ini tidak ada manusia suci. Setiap Bani Adam pasti berbuat salah. Sebaik-baik orang berbuat salah adalah orang yang bertobat dan beristighfar. Al-insan mahalul khata' wan nisyan, kata Rasulullah. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Ihwatul iman rahimakumullah, dalam surat Al-A'raf ayat 17, Allah menegaskan kepada kita bahwa sebenarnya setan itu mengepung dan mengeroyok kita setiap hari. Ini tanpa kita sadari. Setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, kita dikepung oleh setan. Summa la'atiyannahum min ba'di aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim summa la tajidu aksaruhum syakirin. Surat Al-A'raf ayat 17. Kata Allah, setan itu datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Jadi maknanya kita tiap hari dikepung oleh setan. Sedangkan kita ini lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan aku telah menciptakan manusia itu lemah. Karena kita lemah, sudah lemah kita dikepung setan lagi. Maka wajarlah kita berbuat dosa. Kenapa malaikat tidak pernah berbuat dosa? Karena tidak diberikan nafsu. Allah, Rasul ingin menegaskan kepada kita, kalau kita pernah berbuat salah di masa lalu, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Allah membentangkan pintu tobatnya di malam hari supaya bertobat orang bermaksiat pada siang hari. Wa innallaha yabsutu yadahu bil-nahar, dan Allah membentangkan pintu tobatnya di siang hari liyatuba musii'ul lail, supaya bertobat orang bermaksiat pada malam hari. Itu argumentasi pertama, kenapa kita harus beristighfar? Karena itu perintah Allah, Al-Imran 133. Yang kedua, kenapa kita harus beristighfar? Karena tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Ayatnya 2 tadi, At-Tahrim ayat 1 dan Abasa ayat 1. Yang ketiga, kenapa kita harus beristighfar? Jawabannya ada di surat Al-Ankabut ayat terakhir. Surat Al-Ankabut ayat terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kata Allah, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, bersungguh-sungguh pengen istiqomah, bersungguh-sungguh pengen tobat dan beristighfar, bersungguh-sungguh pengen husnul khotimah, pasti Allah akan memberikan bimbingan. Kata Allah dalam hadis qudsi, ini dalam hadis qudsi, man taqarraba ilayya yamshi taqarrabtu ilaihi harwalatan. Ini kata Allah. Barang siapa hambaku mendekati dengan berjalan, aku akan mendekati hamba itu dengan berlari cepat. Ketika kita ada motivasi pengen tobat dan istighfar, maka motivasi Allah lebih kuat dari kita. Kenapa, Pak? Karena kata Rasulullah, Allahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Sayangnya Allah kepada kita itu melebihi seorang ibu kepada anak. Betul, Pak? Karena cinta sayang Allah kepada kita itu melebihi seorang ibu kepada anak. Salah satu ciri tanda kasih sayang Allah yang melebihi ibu kita sendiri, dibuka pintu tobat tuh 24 jam. Ditutupnya menjelang kita sakaratul maut. Itu tanda kasih sayang Allah. Contoh lagi, Allah lebih sayang daripada ibu dan orang tua kita sendiri dalam hal berdoa. Dalam satu riwayat sahih, kalau kita banyak meminta kepada Allah, Allah makin suka. Makin banyak kita minta sama Allah, Allah makin suka. Maknanya apa? Allah lebih sayang kepada kita melebihi seorang ibu kepada anak. Nah, baru kita bicara tentang apa fadilah istighfar. Ya, itu kan baru sebab kenapa? Sebab kita harus beristighfar. Ada 5 fadilah istighfar. Di samping dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, ya. Ternyata ada korelasi, ada benang merah dengan seringnya kita beristighfar dengan dimudahkannya rizki oleh Allah. Dipermudah kita dapat rizki yang barokah. Ayatnya surat Nuh, surat 71, ayat ke-10 sampai 12.
Di surat Nuh, surat 71, ayat 10 sampai 12, Allah berjanji kepada kita, kalau kita banyak beristighfar, kata Allah, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Kata Allah, aku akan perbanyak orang yang bertobat dan beristighfar itu harta dan turunan. Wa banin. Kalau orang banyak beristighfar, di antara sekian padilahnya, Allah akan mempermudah kita dapat rezeki yang barokah. Pertanyaannya begini, kenapa Pak Ustadz ada orang nggak pernah beristighfar, kerjaan bermaksiat, bahkan profesinya dari dosa, tapi kenapa rezekinya lancar? Gimana Pak? Ada orang ahli maksiat, tapi mobilnya Alphard. Gimana Pak jawabannya? Jawabannya ada di Al-Quran. Ya, surat 9 At-Taubah ayat 55, itu jawabannya. Itu ayatnya surat 955. Begini bunyi ayatnya. Fala tu'zibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullah ayyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Itu jawaban dari Allah. Kenapa ada orang kafir, orang ahli maksiat, mobilnya mewah, rumahnya mewah, orang soleh biasa-biasa aja? Kata Allah, fala tu'zibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kamu kagum kepada harta mereka dan turunan mereka. Dua hal yang sangat dekat secara emosional kepada manusia, anak dan harta. Kata Allah, jangan kagum kepada harta orang-orang ahli maksiat, harta orang-orang kafir itu. Kenapa Allah memberikan segala fasilitas keduniaan kepada orang-orang kafir dan ahli maksiat? Liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Untuk mengazab mereka di dalam kehidupan dunia. Itulah yang kita kenal namanya istidraj. Jadi kata Rasulullah begini, kalau ada orang bertambah kekayaannya, tapi tidak bertambah ketaatannya kepada Allah, itu istidraj. Allah meyakinkan kita dalam surat Toha 124, walaupun ada orang memiliki dunia dan segala isinya, tetapi tidak taat kepada Allah, jauh dari Allah, tidak akan bahagia, kata Allah. Apa kata Allah dalam surat Toha ayat 124? Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, tidak mau taat kepadaku, suka bermaksiat kepadaku, fa innalahu, sesungguhnya bagi dia ma'isyatan donka, kehidupan yang sulit, sempit, stres, depresi. Jadi ihwatul iman rahimakumullah, kalau kita banyak bertobat dan beristighfar, Allah berjanji wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ini ada dalam surat Nuh ayat 12-nya. Kalau kita suka bertobat dan beristighfar, menurut surat Nuh ayat 71, 10 sampai 12, Allah akan mempermudah rizki, tentunya rizki yang barokah. Karena orang kafir juga banyak yang rizkinya banyak tapi tidak barokah. Yang kedua, Pak, ini pun juga jarang kita ketahui, kalau kita banyak bertobat dan beristighfar, Allah akan menghindarkan kita dari musibah. Makanya saya anjurkan bapak-bapak, kalau nyetir mobil, kalau bawa motor, supaya selamat banyak beristighfar. Karena ada jaminan Allah kepada kita dalam surat Al-Anfal, surat 8 ayat 33. Surat 8 ayat 33. Allah berjanji kepada kita, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah akan mengazab mereka, manusia, orang beriman, wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka suka beristighfar. Karena Allah menjamin dalam surat Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah akan mengazab mereka kalau mereka suka beristighfar. Alhamdulillah. Maka saya sarankan, ya, saya sendiri, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak ibu bawa kendaraan, insya Allah supaya selamat banyak beristighfar. Dijamin. Itu yang keberapa tuh? Kedua ya. Pertama, kalau kita tobat, istighfar, akan dimudahkan rezeki. Yang kedua, akan dihindarkan musibah. Ketiga, akan diberikan rahmat dan kasih sayang Allah. Ya. Ayatnya bahwa kalau kita beristighfar akan kita dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Surat An-Naml, ya, surat 27 ayat 46. Itu janji Allah. Surat An-Naml ayat 46. Laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Hendaklah kalian beristighfar kepada Allah agar kalian mendapat rahmat dari Allah. Jadi orang yang beristighfar akan dapat kasih sayang Allah.
Kalau Allah menyayangi seorang hamba, pasti Allah akan menolongnya. Pasti Allah akan melindunginya. Jadi dengan kita banyak beristighfar, Allah akan menolong kita, Allah akan melindungi kita. Itu ada juga di surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu amat sangat suka pada orang yang bertobat dan kepada orang yang suka membersihkan dirinya dengan banyak beristighfar dari dosa itu. Itu surat Al-Baqarah 222. Jadi yang ketiga dapat rahmat dari Allah. Yang keempat, orang yang banyak beristighfar itu akan mendapatkan as-sakinah, ketenangan. Ya, tidak mudah stres, tidak mudah depresi. Selalu berpikir positif. Selalu punya sikap roja. Kalau orang banyak beristighfar, Allah akan menanamkan ke dalam dirinya ar-roja, rasa optimis. Ketenangan, kenyamanan. Dalilnya banyak, ya. Di antaranya surat Nuh, surat 71 ayat 3, orang yang bertobat dan beristighfar itu kata Allah, numati'akum mata'an hasana ila ajalim musamma. Allah akan memberikan kenikmatan, kesenangan sampai waktu tertentu. Dalam surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berjanji kalau kita suka banyak beristighfar, Allah akan memberikan ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu surat Toha, surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 28. Bahwa istighfar, taubat itu bisa memberikan ketenangan. Bahwa apapun dosa dan kesalahan kita, sekelam masa lalu kita, ya, kalau kita bertobat dan beristighfar, pasti Allah akan mengampuni. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau bertanya mengenai tobat dan istighfar? Kalau tobat itu sikap. Tobat itu syaratnya 3. Kalau istighfar kan mengucapkan astagfirullah. Harus ada follow up-nya. Follow up-nya tobat. Itu ada dalam surat Nuh ayat 10. Jadi istighfar lalu tobat. Kalau ada orang istighfar tidak tobat, ya itu nggak benar istighfarnya. Nggak benar, tobatnya nggak benar. Tobat itu syaratnya 3. Pertama, al-i'tiraf bidzanbi. Mengakui dosa. Kita akui itu dosa. Yang kedua, an-nadamah minadz-dzanbi, menyesal dengan dosa. Yang ketiga, jadi syarat tobat itu ada 3, bahkan 4. Syarat tobat istighfar itu ada 3, 4 itu tambahan. Yang pertama, menyesal dengan dosa, an-nadamah. Yang kedua, al-i'tiraf, mengakui dosa. An-nadamah, menyesal. Yang ketiga, wal azmi, dan bertekad tidak mengulangi, terutama dosa besar. Itu syarat tobat. Yang keempat itu, kalau ada kesalahan berhubungan dengan manusia, kita harus saling memaafkan. Jadi kalau orang zalim ke manusia, tidak hanya tobat kepada Allah, dia harus meminta maaf kepada manusia, itu tambahan. Kalau kepada Allah, ya cuma istighfar tobat aja. Itu ya. Kalau ada hubungan dengan manusia dan zalim kepada manusia, harus minta maaf. Jadi taubat dan istighfar itu 2 sisi dari mata uang. Orang yang beristighfar, astagfirullah, harus bertobat. Orang bertobat diawali dengan istighfar. Syarat tobat cuma 3 tadi. Ditambah 4. Pertama, al-i'tiraf, mengakui dosa. An-nadamah, menyesal dengan dosa. Al-azmi, dan bertekad tidak mengulangi dosa. Kalau dosa berhubungan dengan manusia, harus saling memaafkan. Itu Pak Hardi. Istighfar itu banyak, tapi yang paling simpel dengan mengucapkan astagfirullah. Tadi saya lupa menyerangkan ke Bapak, ada satu doa namanya Sayyidul Istighfar. Siapa yang membaca pagi dan petang, itu dijamin husnul khotimah. Jadi kalau kita habis subuh, kita baca Sayyidul Istighfar, ya, Allahumma anta robbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Istighfar itu banyak, tapi yang paling fadilah besarnya itu Sayyidul Istighfar. Ada jaminan dari hadis Bukhari dan Nasai, kalau Bapak, Ibu pagi dan petang selalu mendawamkan baca doa Sayyidul Istighfar, dijamin masuk surga dan dijamin husnul khatimah. Jadi banyak tobat istighfar itu. Ya, ada yang astagfirullah, ada astagfirullahaladzim, banyak. Dari sekian banyak itu ada
doa istighfar yang fadilahnya sangat besar, yaitu membiasakan sayyidul istighfar.